Pemirsa, butut penanaman pohon pisang di SD Negeri Dukuh Seti 2 atas sengketa tanah yang diklaim atas nama Sunari, pagi tadi digelar mediasi di ruang rapat kantor Satpol PP Kabupaten Pati. Meski belum mendapatkan hasil, nantinya akan kembali digelar rapat dengan Sunari. Kantor desa Dukuh Seti yang saat ini sedang Beginilah suasana di ruang rapat kantor Satpol PP Kabupaten Pati. Agenda hari ini merupakan rapat koordinasi yang digelar untuk mencari solusi dari perkara penanaman pohon pisang di SD Negeri Dukuh Seti 2 Pati yang terus berulang. Setidaknya sebanyak 16 pohon pisang ditanam Sunari yang mengklaim sebagai pemilik sertifikat hak milik tanah tempat SD Negeri Dukuh Seti 2 berdiri. Penanaman pohon pisang ini sudah berlangsung 2 kali, yakni pada November 2022 dan 8 Mei 2023 lalu. Pada rapat koordinasi yang digelar oleh Pemkab Pati, turut mengundang perwakilan BPKAD, Dinas Pendidikan, Camat Dukuh Seti, serta Kepala Sekolah dan Kepala Desa Dukuh Seti. Herannya dalam rapat ini, orang yang bersengketa dan mengklaim sebagai pemilik lahan yakni Sunari justru tak diundang. Akibatnya belum ada keputusan final untuk menuntaskan perkara ini. Oleh karena itu nantinya akan kembali dilakukan rapat lanjutan untuk mediasi bersama Sunari. Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Seti 2, Endah Krismiati mengungkapkan para siswa masih mengalami gangguan psikis akibat sekolah kembali ditanami pohon pisang oleh Sunari. Pihaknya mengaku telah berusaha supaya aktivitas belajar mengajar dibuat semenyenangkan mungkin, guna mengurangi trauma pada siswa. Kendati demikian, pihak sekolah tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah Sunari kembali berbuat sesuka hati terhadap lahan sekolah yang diklaim hak milik, karena kewenangan sekolah terdapat pada Dinas Pendidikan. Kita dari pihak Sementara itu, Kepala Satpol PP Sugiono mengatakan, terlepas dari tanah tersebut milik siapa, sekolah merupakan fasilitas publik untuk mendukung pendidikan generasi bangsa, sehingga diharapkan sengketa lahan tak sampai mengganggu proses belajar mengajar. Bahwa penanaman pohon ini kan sangat-sangat mengganggu, terus terang secara psikis itu mengganggu anak-anak. Jadi kami mohon, ini sudah kita sikapi, dan alhamdulillah juga sebenarnya kan kami mau kita ambil ya, karena itu adalah bagian dari kenyamanan, kita memberikan kenyamanan proses belajar mengajar, karena ada pola menanam pohon di sekitar itu. Karena belum menemukan titik temu terbaik, nantinya Pemkab Pati melalui Satpol PP akan mengagendakan mediasi dengan menemui Sunari selaku pihak yang mengklaim kepemilikan sertifikat tanah tersebut. Pihaknya juga menambahkan, harapannya ke depan sengketa ini dapat dituntaskan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan, baik oleh pihak sekolah, pihak desa, Forkompimcam, dan juga akan dikawal pihak Satpol PP Pati. Dalam kesempatan yang sama, ditemui usai menghadiri rapat koordinasi tersebut, Camat Dukuh Seti Agus Sunarko SSTP MSI menegaskan, pihaknya berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan apabila tidak dapat ditempuh secara kekeluargaan, ia menyarankan akan menyelesaikan menggunakan jalur hukum. Dan kesemuanya ini karena tanah itu diyakini milik Pemkab, maka Pak Kades diminta untuk menyelesaikan. Tentunya Pak Kades dalam menyelesaikan ini tidak bisa mengabaikan atau tidak bisa lepas dari para pimpinan yang ada di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam rangka apa? Dalam rangka selalu konsultasi. Yaitu yang kedua, permasalahan ini harus dituntaskan, diselesaikan biar tidak menjadi bom waktu atau biar tidak berlarut-larut. Karena apa? Kita negara hukum. Apapun perbedaan, kalau tidak diselesaikan secara hukum, ya kekeluargaan. Tetapi jangan sampai ada main hakim sendiri. Yang rugi siapa? Minimal adalah adik-adik kita yang sekolah di sana. Minimal psikisnya terganggu. Ya, yang kedua adalah Pak Kepala Desa juga akan terganggu karena jalannya pemerintahan desa kan terganggu.
masuk tanahnya ditandiri iki kayak sepiye-piye gitu. Yang ketiga tentunya adalah Pak Sunari. Apapun kondisinya Pak Sunari, kalau dia warga negara kita, meskipun dia itu sendirian, seandainya pun dia keluar renta, miskin misalnya, tetap harus kita layani secara baik di depan hukum dan pemerintahan layaknya warga negara yang lain. Pihaknya berharap ke depan tidak ada aksi main hakim sendiri yang dapat mengganggu jalannya kondusivitas wilayah dan kondisi psikis para siswa. Tak hanya itu, ia berharap perkara ini dapat segera tuntas di masa kepemimpinannya, mengingat perkara ini sudah terjadi bertahun-tahun dan warga mulai lelah dengan sengketa lahan yang mengakibatkan 2 fasilitas publik, yakni SD Negeri Duku Seti 2 dan kantor desa serta warga. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.